Nah, seperti itu. Jadi ini bukan main-main. Makanya Bapak Ibu saya bilang tadi, download ceramah itu, putar selalu, ingat, dengar selalu surga, oh ini, jadi teringat terus. Dan dengarkan juga tentang neraka, jadi kita takut terus. Memang sudah begitu, sampai ajal datang. Kita harus konsisten, istiqomah dengan iman kita, dan caranya harus begitu. Dengarin surga, fasilitasnya, dan juga dengarin ancaman tentang neraka. Di sini dikatakan mereka tidak akan merasakan sengatnya matahari. Ditanya kepada Ibnu Abbas, seperti apa pencahayaan di surga? Kata beliau, seperti matahari awal terbit. Awal terbit matahari, dia masih baru menerangi langit sebentar, ya sudah mulai terang tapi belum tidak ada menyengat, seperti itu selamanya. Abadi. Jadi nggak ada lagi gangguan terik matahari ya dan segala macam. Dan dikatakan dan tidak ada dingin yang bersengatan. Berarti udaranya sangat nyaman. Tidak ada lagi musim. Orang kalau musim dingin itu harus pakai baju yang tebal, harus menjadi udaranya selalu stabil. Kemudian ayat 14 masih fasilitas surga. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan atau pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Apa maksudnya? Dijelaskan ini ya oleh para ulama tafsir dan banyak dalil hadis menjelaskan masalah ini. Yaitu pohon-pohon itu dekat dengan mereka, maksudnya Allah buat tidak tinggi sekali sehingga mudah mereka jangkau, ya, bisa mereka bernaung di bawahnya dan buahnya bisa dipetik semudah-mudahnya. Maknanya kata ulama tafsir adalah kalau kita misalnya lagi pengen ini buah tertentu di surga, baru pengen itu rantingnya akan mendekat ke tangan kita. Sehingga kita tinggal petik dekat, kita nggak perlu lagi ngulurin tangan. Itu saking dimanjahnya di surga. Ini hanya sholat, hanya puasa, hanya patuh saja. Jadi orang baik aja. Makanya saya bilang itu hari kalau hijrah 100%, nggak usah cicil-cicil. Jadi orang baik sekalian. Ya. Karena ini fasilitas luar biasa ini. Dan ini tidak mungkin bohong. Allah tidak akan mungkiri janjinya gitu ya. Kita ini dengan surga hanya tinggal menunggu ajal. Tidak ada yang menghalangi kita kecuali ajal itu. Begitu ajal meninggal, kalau kita selama hidup patuh, maka masuk surga. Selesai. Jadi dikatakan buah pohon, naungan pohon-pohon itu dekat di atas mereka dan buah-buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Karena akan datang ke tangan kita. Sehingga sangat mudah. Dan dia bukan lagi harus diputar, digunting. Cuma disentuh, langsung lepas dari tangkainya. Ya. Cuma disentuh. Dan uniknya buah-buah surga itu disebutkan dalam beberapa athar, begitu kita petik, tumbuh di tempat yang sama buah lagi, tidak tunggu musim. Langsung tumbuh lagi. Kita kan biasa kalau mangga sudah petik ya tunggu tahun depan. Ya, tunggu musimnya. Kalau di surga tidak lagi. Petik, tumbuh. Seperti itu. Ditambah lagi ayat 15-nya. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Tempat minum mereka itu bejana seperti bentuk piala tapi transparan. Ya, seperti itu. Ayat 16-nya, itu dari perak ya. Dikatakan ayat 16, kawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak dan telah diukur. Yang telah diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Salah satu maknanya adalah dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sehingga tetap gelas itu bejana dari perak itu bisa dimasukkan di mulut untuk diminum, maksudnya dipakai minum, ya. Sehingga kalau kita bayangkan piala kan besar, mungkin susah kita untuk minumnya. Nah tidak seperti itu. Dia tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar, yang diukur dengan takaran yang sangat pas. Makanya dikatakan dan telah diukur mereka untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat 17-nya, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Ya, zanjabil itu jahe. Makanya subhanallah Allah jadikan juga di kalangan manusia jahe obat. Ya, bisa dihidangkan panas, bisa dihidangkan dingin. Ya, semua tidak masalah. Kita kalau mau hidangkan juga jahe dalam bentuk dingin, tidak ada masalah. Semuanya bisa saja. Dan manfaatnya sangat besar. Jahe itu sangat besar. Ya. Membersihkan macam bakteri di perut kita dan segala macam hal. Itu kita bisa baca sendiri, penelitian sekarang sudah tidak asing lagi tentang masalah jahe. Dan ini memang akan dihidangkan di surga. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, semua yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti dalam surah Ar-Rahman itu ada disebutkan delima, disebutkan kurma, itu hanya sama dari sisi nama.
tapi bentuknya berbeda. Contoh misalnya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, itu sudah kami jelaskan di bahasan tadi buku Rasulullah Surga Neraka. Itu ada hadis yang menjelaskan makanan surga, diantaranya tentang kurmanya. Kurmanya itu sebesar satu butirnya sebesar tempayan. Tempat makan yang besar bisa 20-30 orang, berwarna putih, ya, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih lembut dari buih. Nggak ada kurma di dunia seperti itu, ya. Jadi besar sekali, warnanya bukan lagi coklat, bukan hitam, tapi warnanya putih seperti susu, dan manisnya lebih manis dari madu, lebih lembut dari buih. Disentuh di mulut sudah langsung bisa tercerna, gitu ya. Jadi itu cuma sama namanya, tapi beda bentuknya dan rasanya, seperti itulah. Lalu ayat 18-nya, ainam fiha tusamma salsabila. Di dalam surga masih ada lagi sumber mata air surga yang dinamakan salsabila. Jadi ada sumber-sumber mata air yang berbeda-beda. Kemudian ditambah lagi ayat 19. Ya, ini menjelaskan tentang pelayan-pelayan kita di surga. Ada dari laki-laki, ada dari perempuan. Tapi semuanya diciptakan bukan kayak kita. Diciptakan langsung utuh seperti malaikat, bisa bertugas. Dan semuanya sempurna. Nanti kita jelaskan riwayat-riwayatnya. Kata Allah di ayat 19, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Wildan itu anak-anak laki-laki. Ya. Dan abadi selamanya begitu. Tidak pernah berubah. Apabila kamu melihat mereka nanti pelayan-pelayanmu itu di surga, kamu akan mengira mereka mutiara-mutiara yang bertaburan karena tampan dan cantiknya. Dan semua pelayan ini, kata Nabi SAW, akan membawa nampan di tangan kanan dan tangan kiri, satu emas dan satu perak penuh dengan makanan, yang ahli surga itu akan makan dari nampan pertama sampai nampan terakhir tanpa kenyang. Karena tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi haus, tidak ada kenyang. Bapak Ibu nanti makan sepuasnya, tidak ada lagi kenyang. Jadi kita betul-betul menikmatin. Kita makan bukan karena lapar sehingga kita menikmati. Jadi tidak lapar, tidak ada kenyang. Itu ciri surga. Dan di sini dikatakan para pelayan-pelayan tersebut tetap muda. Tidak ada lagi masa, kan maaf ya kalau membantu kita sama manusia. Misalnya pun bekerja sama kita umur 15 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun ya sama aja. Berubah seperti manusia. Tapi yang di surga ini, hurun in dari bidadari perempuan dan wildan mukhaldun dari kalangan laki-laki, dua-duanya ini sempurna dan tetap muda selama-lamanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat nanti akan ada ahli surga masuk ke surga, kemudian dia bertemu dengan seseorang yang sangat tampan sampai dia mengatakan, apakah kau ini malaikat? Ahli surga ini mengatakan. Maka dia mengatakan, bukan, saya salah satu dari pelayanmu. Ya, pelayannya, itu ya. Tentu di sini tidak ada lagi pikiran maksiat ya. Ini betul-betul pelayan, orang sudah tidak ada pikiran maksiat, bukan berarti perempuan di lain laki-laki dia akan tertarik, atau laki-laki perempuan itu tertarik. Bukan begitu pikirannya, sudah berbeda. Allah sudah angkat permasalahan-permasalahan syahwat dan segalanya, tidak ada, kecuali kepada memang yang Allah sudah halalkan saja. Jadi betul-betul pelayan, tapi kita kalau lihat pelayan restoran pakaiannya rapi, orangnya bersih, kan kita nyaman dilayani. Nah gambarannya seperti itu kurang lebih, digambarkan mereka itu sangat santun, ramah, ya, rapi, bersih dan segala macam. Lalu digambarkan satu ahli surga, di ayat 20-nya digambarkan seperti satu kerajaan sendiri. Karena banyaknya pelayannya, luasnya istanahnya, fasilitas luar biasa gitu ya. Pakaian-pakaian sutra luar biasa. Allah mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat di sana nanti di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Setiap orang kita jadi seperti raja, berkuasa sendiri. Banyak istana pemilikan abadi, tidak pernah rasa takut lagi, pelayannya banyak, tidak pernah habis makanan dan minumannya. Pakaiannya ahli surga, ini disebutkan di ayat 21. Tadi makanan, sekarang pakaian. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra yang tebal. Dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dari Tuhan mereka memberi kepada mereka minuman yang bersih. Ya. Di sini disebutkan sutra ada dua jenis, sundus dan istabrak.
Sundus adalah sutra halus, istabrak bukan yang kasar tapi yang tebal, tipis dan tebal. Ya, dua-dua itu jenis pakaian. Mereka juga akan diberikan gelang-gelang, di sini dijelaskan, dan akan diberikan minuman yang bersih. Ayat 22, Inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri atau akan diberikan balasan.